بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسلامة في القول والعمل. Ikona, kalau butuh apa-apa nanti di sini. Enggak, enggak sekolah, kalau enggak sekolah enggak. بترجم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah telah dibuka oleh guru kita Syekh Fadi Alamuddin hafizahullah kajian kita pada sore hari ini. كلامنا اليوم عما أخبر به الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا يدخل الغش في قوله وفعله وحاله، والمصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم، أي أن الوحي المنزل عليه لا يأتيه إلا بالصدق، وقد جمع بينهما أي الصادق المصدوق لأجل زيادة تأكيد المعنى. Bismillah. Jadi kajian kita pada hari ini adalah mengenai hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Bahwasanya beliau berkata, haddatsana Rasulullah. Jadi Rasulullah menceritakan kepada kami dan beliau adalah Shadiq dan Al-Masduq. Maksudnya adalah bahwa Nabi ini adalah orang yang Shadiq. Shadiq ini maksudnya jujur, yang tidak terdapat kebohongan dan kedustaan pada pembicaraan beliau, pada perbuatan beliau, dan pada hal atau kondisi beliau. Kemudian juga Al-Masduq. Masduq di sini artinya adalah apa yang datang kepada beliau berupa wahyu yang mulia merupakan sesuatu yang dibenarkan, yang turun kepada beliau, yang itu tidak beliau bawa, tidak beliau sampaikan kecuali merupakan kebenaran. Jadi As-Shadiq Al-Masduq ini disebutkan keduanya, tujuannya adalah untuk menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW ini seorang yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال بعض العلماء في معنى قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قوله إن أحدكم بكسر الهمزة، أي أن عبد الله بن مسعود بعدما قال حدثنا الصادق المصدوق ذكر نص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ابتدأ بكسر الهمزة. والمعنى إن أحدكم يجمع خلقه، أي تجمع المادة التي يخلق منها الإنسان وهي المني. Nah. Iya. Jadi para ulama menyebutkan setelah tadi kita katakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, beliau kemudian menyebutkan perkataan Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah.
Para ulama mengatakan makna dari hadis ini adalah bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud setelah beliau mengatakan Rasulullah menceritakan kepada kami dan beliau menyifati bahwa Rasul ini adalah sosok yang shadiq dan masduq. Kemudian beliau menyebutkan nas hadis. Beliau menyebutkan nas hadis yaitu inna hadakum yujma'u khalqu. Jadi maksudnya adalah setiap seorang di antara kalian maka ini dikumpulkan materi yang dari materi itu Allah menciptakannya itu dikumpulkan yaitu mani. فهذا المني الذي أراد الله تعالى بمشيئته الأزلية أن يخلق منه ولدا يقع في الرحم متفرقا يجمع ويضم في بطن أمه أي في محل الولادة من رحمها يبقى 40 يوما منيا يتفرق في أنحاء جسم المرأة تحت بشرها وشعرها وأظفارها يذهب ثم يرجع فيجمعه الله تبارك وتعالى بعد ذلك في رحمها. Ya. Jadi mani inilah adalah materi yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kehendaknya yang azal, yang Allah itu menciptakan darinya manusia atau anak yang itu akan terdapat di rahim. Awalnya terpisah kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perut seorang perempuan, seorang ibu. Jadi di tempat nanti bayi di situ tumbuh. Kemudian di situ akan bertahan selama 40 hari berupa mani. Sebelumnya mani ini menyebar di seluruh penjuru tubuh wanita, di bawah kulitnya, di bawah rambutnya, di bawah kukunya. Kemudian setelahnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim perempuan tersebut. وفي بعض الأحاديث أنه إذا كان في اليوم السابع يحضره كل عرق إلى آدم أي ما دون آدم عليه السلام يعني يحضره كل أعراق أصوله. Ya. Kemudian di beberapa hadis yang lain disebutkan bahwasanya pada hari ke-7 maka ini istilah ya, nanti kita akan sebutkan maknanya apa. Jadi irq ini ya hadir. Jadi turunan dari Nabi Adam sampai generasi setelah Nabi Adam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد ورد في حديث أن واحدا ولدت زوجته ولدا فيه سواد وهو ما كان فيه سواد ولا زوجته فيها سواد فظن أن زوجته زنت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كلها لها لون واحد. قال هل ولد لك جمل منها لونه مختلف؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال لعله نزعه عرق يعني لعله جاء كذلك نسبة إلى أحد أسلافه أي إلى جمل قبل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ولدك نزعه عرق. Kemudian juga terdapat sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya ini melahirkan seorang anak yang hitam, ya kulitnya hitam, warna kulitnya ini hitam. Padahal laki-laki ini tidak ada hitam sama sekali, gitu juga dengan istrinya tidak ada hitam, sehingga dia menyangka atau mengira bahwasanya istrinya ini melakukan perbuatan zina. Kemudian laki-laki ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan hal tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu punya unta?
Kemudian orang ini mengatakan, iya, saya punya unta. Rasul bertanya kembali, apa warnanya? Kemudian laki-laki ini mengatakan, semuanya satu warna. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, apakah ada dari anak unta ini yang warnanya berbeda dari induknya? Kemudian laki-laki ini mengatakan iya. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa? Kemudian laki-laki ini mengatakan, mungkin saja itu turunan dari pendahulunya. Dari salah satu dari pendahulunya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, nah, begitu juga dengan anakmu, boleh saja ini adalah keturunan dari pendahulunya. أعطيني إشارة. نعم. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه يحضره كل عرق ما دون آدم فيخلقه الله تبارك وتعالى على ما يشاء يجعل الله تعالى فيه صفات إلى عرق من هذه الأعراق قريب أو بعيد على حسب ما شاء الله تبارك وتعالى. Nah, ya, oleh karenanya tadi telah kita sebutkan terdapat beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ketika bayi itu diciptakan, maka hadirlah turunan-turunan dari Nabi Adam dan generasi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bayi tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah menjadikan pada bayi tersebut sifat-sifat atau turunan dari generasi yang sebelumnya, dari leluhurnya, baik yang dekat maupun yang jauh, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تتمة هذا الحديث ثم يكون علقة مثل ذلك، أي أن هذه النطفة تصير دما في الرحم بعد أن كان منيا 40 يوما، يكون علقة قطعة دم طرية 40 يوما أيضا، فذلك جمعها وهو وقت كونها علقة. Nah, ya, jadi setelah berupa mani maka berkembang menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari. Jadi maksudnya adalah mani ini yang asalnya mani kemudian ya menjadi segumpal darah berada di rahim perempuan. Nah, setelah itu kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Jadi dikumpulkan di awal 40 yang pertama berupa mani, kemudian 40 hari yang kedua berupa segumpal darah, dan 40 hari yang ketiga ini berupa segumpal daging. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي قطعة لحم بقدر اللقمة، هذا معنى المضغة، أي بقدر ما يمضغ في الفم يكون لحما مثل ذلك، أي 40 يوما. Ya, jadi dalam hadis disebutkan summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Rasulullah summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah berupa mani selama 40 hari, kemudian alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, maka kemudian berkembang menjadi segumpal daging selama 40 hari. Mudghah itu maksudnya adalah sepotong daging ukuran orang makan. Jadi orang memasukkan makanan dalam mulutnya, luqmah, lah seukuran itu. Itu masanya adalah selama 40 hari. فالمجموع 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، أي 120 يوما. Jadi jumlah harinya adalah tadi kita sebutkan 40 hari berupa nutfah atau mani,
kemudian 40 hari berupa alaqah atau segumpal darah, kemudian 40 hari berupa mudghah atau segumpal atau sekerat daging. Jadi totalnya adalah 40 kali 3 yaitu 120 hari. أي 4 أشهر Yaitu بحساب أن الشهر 30 يوما. Yaitu 4 bulan. Karena per bulannya adalah 30 hari. بعد هذه المدة يصور الولد في بطن أمه صورة الرأس واليدين والقدمين والرجلين إلى آخره. Jadi setelah 40 hari kali 3 atau setelah 4 bulan, maka kemudian janin ini atau bayi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepalanya, dibentuk kepalanya. Kemudian kedua tangannya, kemudian kedua kakinya, ya, kedua telapak kakinya dan seterusnya. فقد ورد من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استقرت النطفة في الرحم أخذها الملك بكفه فقال: أي رب، أذكر أو أنثى؟ وفيه: فيقال: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة، فينطلق فيجد ذلك. فإن قيل له ذكر يصوره ذكرا، وإن قيل له أنثى يصورها أنثى. Nah. Kemudian di sini guru kita menyebutkan ada sebuah hadis dari Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah dari Al-A'mash dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda bahwasanya mani itu berada di rahim, kemudian diambil oleh malaikat dengan telapak tangannya. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bayi ini atau janin ini laki-laki ataukah perempuan? Kemudian dikatakan kepada malaikat ini, pergilah ke Ummul Kitab, maka engkau akan mendapati kisah dari janin ini. Kemudian malaikat itu pergi dan dia mendapati apa yang dia kehendaki. Nah, maksudnya adalah kalau seandainya di Ummul Kitab janin ini adalah laki-laki, maka malaikat itu membentuk bayi ini menjadi laki-laki. Dan apabila di Ummul Kitab bahwasanya bayi itu adalah perempuan, maka malaikat itu membentuk menjadi perempuan. وورد في حديث آخر أنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أخذ الشبه. Nah. Kemudian di hadis yang lain disebutkan bahwasanya air al-ma'una amrad bihi mani. Nah. Jadi apabila mani seorang laki-laki ini mengungguli mani perempuan, maka bayi ini akan lebih menyerupai kepada laki-laki, bapaknya. Tetapi apabila mani perempuan ini mengungguli mani laki-laki, maka bayi ini akan lebih menyerupai ibunya. وقال أيضا: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله أن يأتيان بولد ذكر، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا بإذن الله أن يأتيان بولد أنثى. Bismillah. Apakah suara saya jelas sekarang? Katanya suara saya kurang jelas soalnya. Ini saya sudah mendekat dengan Syekh. Jadi disebutkan juga dalam hadis bahwasanya apabila mani laki-laki ini mendahului mani perempuan, maka bayi yang akan dilahirkan nanti akan dijadikan laki-laki dengan izin Allah. Kemudian jika
mani perempuan mendahului mani laki-laki, maka bayi yang dilahirkan ini akan dijadikan perempuan dengan izin Allah. وهذا الحديث فيه إثبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجود الماءين مني الرجل ومني المرأة. لذا يجب التحذير من قول بعضهم إن المرأة لا مني لها لأنه مخالف للقرآن والحديث. Ya, dari hadis ini ya kita bisa menyimpulkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan adanya dua mani, mani laki-laki dan mani perempuan. Jadi laki-laki punya mani, perempuan juga punya mani. Oleh karenanya wajib kita mentahdir atau memperingatkan dari perkataan sebagian orang, dan perkataan ini keliru, bahwa perempuan itu tidak mempunyai mani. Karena perkataan perempuan tidak mempunyai mani ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. وكذا قولهم بما أسموه بالاستنساخ أي يجب التحذير من ذلك، ويريدون به أن الولد قد يولد بأخذ شيء من جسم الرجل يسمونه خلية غير المني ووضعه في رحم المرأة فتحمل منه بولد مشابه لهذا الرجل، وهذا كذب وباطل ومعارض بقول الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، سورة الإنسان، أي من نطفة قد امتزج فيها الماءان، ماء الرجل وماء المرأة، وهو مخالف أيضا لقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، سورة الطارق، فمني الرجل يرشح من صلبه أي ظهره، ومني المرأة يرشح من الترائب وهي عظام الصدر. فالله تبارك وتعالى أثبت وجود الماءين مني الرجل ومني المرأة. Ya. Begitu juga wajib diperingatkan dari perkataan yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, perkataan mereka yang menyebutkan adanya proses cloning. Istinsakh ini cloning. Mereka mendadari dari cloning ini bahwasanya seorang anak itu bisa dilahirkan dengan mengambil sesuatu dari badan laki-laki yang mereka sebut dengan sel, jadi bukan mani. Nah, sel tersebut kemudian diletakkan di rahim perempuan sehingga perempuan ini menjadi hamil seorang anak yang mempunyai sifat seperti laki-laki yang diambil selnya tadi. Dan ini merupakan dusta dan tidak benar dan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj." Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari mani yang bercampur. Jadi bercampurnya mani laki-laki dan mani perempuan. Dan juga bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib." Jadi mani orang laki-laki itu bersumber dari sulb atau dari punggungnya. Kemudian mani perempuan itu bersumber dari tara'ib. Tara'ib ini adalah idhamus sadr, tulang dada. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya dua mani. Mani laki-laki dan mani perempuan, seperti pada ayat yang sudah kita baca, surat Al-Insan ayat 2 tadi sudah kita baca,
Kemudian surat At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7. صدر المرأة ليس صدرك أنت صدر المرأة. Ya, jadi kalau maninya laki-laki itu sumbernya dari punggungnya. Ya. Asalnya dari situ. Kemudian kalau mani perempuan itu berasal dari tulang dadanya perempuan. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرسل الملك يعني الملك الموكل بالرحم فينفخ فيه الروح فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المني لا روح فيه وأن الروح تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل ويكون هذا النفخ من الملك سببا لدخول الروح في الجنين. نعم. Jadi kemudian diutuslah malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang diberikan wewenang terkait roh ini. Kemudian malaikat ini meniupkan roh kepada janin tersebut. Nah, dari sini kita memahami bahwasanya perkataan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa mani ini tidak ada rohnya. Dan roh ini ditiupkan di janin setelah 4 bulan dari awal kehamilan. Kemudian tiupan ini adalah tiupan dari malaikat, merupakan sebab masuknya roh ke dalam janin. الخالق الذي يخلق دخول الروح في الجنين هو الله والملك ينفخ فيكون سببا لدخول الروح في الجنين. Jadi yang menciptakan roh adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan masuknya roh. Malaikat ini meniupkan. Jadi malaikat ini adalah sebab masuknya roh ke dalam janin. وقد قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كنتم أمواتا أي نطفا لا روح فيها ثم يحييكم أي بنفخ الروح في الجنين ثم يميتكم أي بعد انقضاء آجالكم ثم يحييكم أي يوم القيامة للحساب. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ini di surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa tansiyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi dulu bagaimanakah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kalian adalah mati, awalnya mati, yaitu berupa mani. Mani berarti tidak ada rohnya. Kemudian kalian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditiupkan roh kepada janin kita. Kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika berakhirnya ajal kita. Kemudian kita kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti pada hari kiamat untuk penghitungan, untuk hisab. هذا يفيد أن المني لا روح فيه. Jadi ini memberikan faedah kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mani itu tidak ada rohnya. المعنى أن قول بعض العصريين عن المني أنه فيه روح هذا فاسد مخالف للقرآن. Dari sini kita memahami bahwasanya perkataan orang-orang zaman sekarang yang menyebutkan bahwa mani itu punya roh adalah kebohongan sesuai dengan Al-Quran. لذا لا يقال حيوانات منوية. Oleh karenanya tidak dikatakan makhluk hidup yaitu mani.
وبهذا يتضح لنا شيء من الحكمة في جعل عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، لأنه في مثل هذه المدة لو كان هناك جنين لنفخت فيه الروح وظهر ذلك. Kemudian dari sini menjadi jelas juga suatu perkara bagi kita. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini adalah 4 bulan 10 hari? Karena waktu ini pada waktu 4 bulan 10 hari ini, kalau seandainya dapat janin, maka tentunya akan ditiupkan roh pada janin tersebut, dan ini akan kelihatan kalau hamil. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تتمة هذا الحديث ويؤمر ب4 كلمات، يعني هذا الملك يؤمر بكتب 4 كلمات، يعني يكتب 4 أمور، وتكون الكتابة كما جاء في الحديث بين عينيه أي على جبهته، كما هو شائع معروف بين الناس، يقولون المكتوب على الجبين لازم فوق العين، معناه ما كتبه الملك فهو واقع لا ريب فيه بلا شك. Kemudian malaikat ini diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Kalimat. Jadi diperintahkan malaikat ini untuk menulis 4 kalimat, khususnya dalam 4 perkara. Dan tulisannya ini seperti yang terdapat dalam hadis adalah antara kedua matanya. Jadi ini di jidatnya ini, antara kedua matanya di atasnya. Seperti yang viral di kalangan masyarakat. Mereka mengatakan dengan bahasa Amiyah, al-maktub 'alal jabin lazim tasyuful ain. Maksudnya adalah apa yang dituliskan oleh malaikat tentang nasib dari orang ini pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan, pasti akan benar-benar terjadi. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويؤمر بكتب 4 أمور، فيؤمر الملك بكتب رزقه، هذا الأمر الأول، والرزق هو كل ما ينتفع به من مأكول وغيرها، وهذا هو المقصود. Jadi malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Yang pertama adalah untuk menuliskan ketentuan rezekinya. Jadi ini perkara yang pertama, dituliskan rezeki yang akan diterima oleh orang ini. Rezeki ini adalah pengertiannya. Rezeki ini pengertiannya adalah segala sesuatu yang diambil manfaatnya oleh orang tersebut, mulai dari makanan ataupun yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan rezeki. فيكتب الملك ماذا ينتفع به هذا الإنسان من ثوب وطعام وغير ذلك. Jadi malaikat menulis apa yang orang ini mengambil manfaat darinya, mulai dari pakaian, makanan, dan yang lainnya. يكتب الملك رزقه، فما كتب الملك لا أنه يصله لا بد أن يصله، وما لم يكتب الملك أنه يصله لا يصله مهما بذل من الجهد في تحصيله، فلا يصله إلا ما كتب له الملك. Ya, jadi yang pertama adalah rezekinya. Malaikat menuliskan ketentuan rezeki terkait orang ini. Jadi apa yang ditulis oleh malaikat bahwasanya akan sampai, ya pasti akan sampai. Sedangkan yang tidak ditulis oleh malaikat itu sampai, maka tidak akan sampai. Apapun upayanya, sekuat apapun usahanya, maka dia tidak akan sampai kecuali apa yang telah dituliskan oleh malaikat tersebut. والملك إنما يكتب على وفق مشيئة الله تبارك وتعالى، أي على وفق ما أمره الله بكتابته.
كما في اللوح المحفوظ، كما على وفق ما أمر الله بكتابته في اللوح المحفوظ. فماذا كتب في اللوح المحفوظ؟ الملك يكتب مثله. هذا الذي يكتبه الملك. فلا ينال الإنسان إلا هذا. Ya, jadi malaikat menuliskan rezekinya sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, maka malaikat menuliskan seperti yang terdapat di Lauhul Mahfuz terkait orang tersebut. Jadi orang ini tidak akan mendapatkan kecuali apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. لذلك ينبغي أن لا يتعب الإنسان نفسه حيث لا ينبغي، بل عليه أن يجمل في طلب الرزق، وأن لا يقع في معصية الله لأجل طلب الرزق، وأن لا يضيع وقته فيما لا خير فيه لأجل طلب الرزق. Oleh karenanya, sepatutnya seseorang itu tidak berlelah-lelah dalam sesuatu yang tidak seharusnya. Tetapi yang seharusnya adalah dia ini mencari rezeki yang halal dengan cara yang baik. Tidak sampai menjadikan dirinya terjatuh kepada perbuatan maksiat kepada Allah hanya dikarenakan mencari rezeki. Tidak sampai menyia-nyiakan waktunya dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya hanya untuk mencari rezeki. فالإنسان الذكي الفطن ينظر ويتفكر باعتدال. أنا موجود، الله خلقني لماذا؟ لأجل أن يأمرني بالعبادة، إذن ينبغي أن أبذل جهدي في مرضاة الله. نعم. Oleh karenanya manusia yang cerdas, manusia yang berakal, hendaknya dia melihat dan berpikir dengan moderat. Yang mengatakan bahwa saya ada, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan saya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memerintahkan saya beribadah kepadanya. Oleh karenanya berarti kalau tujuannya seperti itu, berarti sudah sepantasnya, sudah sepatutnya saya berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. وهذه الدنيا إنما هي دار أستعين بها للوصول إلى الآخرة، فعلي أن أؤدي ما أمرني الله تبارك وتعالى بأدائه. Nah, dia mengatakan, jadi dunia ini adalah tempat, dunia ini merupakan tempat yang saya ini mencari dunia tujuannya adalah untuk mendapatkan akhirat. Jadi upaya dia untuk mencari dunia, upaya dia untuk mendapatkan harta itu semata-mata adalah untuk membantunya dalam urusan akhirat. Karena dia punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian, dia mengatakan terus buat apa? Saya berlelah-lelah dalam urusan yang tidak ada manfaatnya buat saya. Subhanallahil azim. Al-insanu ajibun gharib. الواحد يعرف نفسه أنه يمشي من هنا إلى هنالك. وماذا يعمل المسافر عادة؟ هل يحمل على ظهره ما يؤخره عن بلوغ مراده؟ لا. وهكذا نحن نعرف أننا بالغون مكانا، فينبغي أن يكون الواحد منا صارفا لجهده ووقته بأن يبلغ هذا المكان بالسلامة والأمان، يتزود من هذه الدنيا ما يكفي من متاعها لبلوغ ذلك المكان، ولا يستكثر، لأن الاستكثار منها معوق. الذي يريد أن يصعد الجبل، هل يصعد الجبل وهو يحمل الأثقال؟ لا. الذي يريد أن يتجاوز عقبة أسهل عليه أن يتجاوزها وهو متخفف.
الدنيا تثقل الإنسان تثقل الإنسان فينبغي أن يتزود منها ما يستعين به على الاتكاء لآخرته لآخرته والإنسان والإنسان مهما تعب في تحصيل ما يريد لن ينال لن ينال إلا ما كتب له. إلا كتب له. Nah, Oleh karenanya dia mengatakan, buat apa saya berlelah-lelah, jadi capek-capek untuk urusan yang nggak ada manfaatnya. Subhanallahil azim. Jadi manusia ini sangat aneh sekali. Kita umpamanya tahu bahwasanya kita ini berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau kita memahami hal itu, kita tahu orang ketika bepergian biasanya bagaimana? Apakah dia membawa barang yang banyak yang sekiranya itu mengakhirkan dia dari tujuannya, dari sampai di tujuannya? Tentu saja tidak. Nah, begitu juga kita dalam urusan kita di dunia ini, kita ini sampai di suatu tempat dan akan menuju suatu tempat yang lain. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan aman. Dan kita ini mencari bekal di dunia ini apa yang cukup, ya, yang seharusnya yang kita butuhkan supaya kita sampai di akhirat nanti. Tidak mengambil bekal yang banyak, tidak cari dunia sehingga lupa dengan urusan akhirat. Karena memperbanyak urusan dunia ini akan menjadikan seseorang kerepotan. Orang yang ingin naik ke gunung umpamanya, apakah dia naik ke gunung kemudian dia membawa bekal yang banyak? Tentu saja tidak. Orang yang ingin melewati Aqabah, عقبة الآخرة. La Aqabah. الذي يريد أن يتجاوز العقبة. يعني مشكلة نوعا شيئا يتعثر به. Orang yang ingin melewati misalnya halangan di jalan, apa yang lebih mudah baginya? Dia melewatinya dengan beban yang berat atau dia tidak membeban sama sekali, membeban yang ringan. Begitu juga dalam urusan dunia. Dunia ini akan memberatkan manusia. Oleh karenanya, dia ketika mencari dunia adalah mencari yang sekiranya membantu dia untuk kemanfaatan dia di akhirat. Jadi manusia ini secapek apapun ia, selelah apapun ia untuk mencari apa yang ia kehendaki, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah ditentukan dan dituliskan oleh Allah terkait dia. كرجل في الماضي كلما تاجر يربح ثم اشتهى يخسر أن يعرف كيف يكون شعور الإنسان إذا خسر في التجارة قال لبعض معارفه يشتهي أن أخسر قال له سهل تشتري التمر من الكوفة وتبيعه في البصرة البصرة هي ملايين شجر النخل فثمنه هناك رخيص أما الكوفة فنخلها قليل وثمن النخل فيها مرتفع قالوا له تشتري النخل من الكوفة حيث يكون الثمن مرتفعا وتبيعه بالبسطة حيث يكون ثمنه رخيصا فتخسر فاشترى تمرا من الكوفة ونقله إلى البصرة ليبيعه فلم يحمل نخل البصرة في تلك السنة فربح ربحا واسعا سبحان الله الرزق مكتوب ولا ينال كل إنسان إلا ما كتب له فينبغي على الإنسان أن يجمل في الطلب وبالأولى ينبغي ألا يعصي الله تبارك وتعالى لأجل طلب الرزق. Jadi telah kita sebutkan bahwasanya seorang hamba itu selelah apapun dia ingin mendapatkan, mencari apa yang ia ingin dapatkan, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada zaman dahulu terdapat seorang laki-laki yang berprofesi sebagai pedagang dan selalu untung. Setiap kali berdagang selalu untung. Saking sering untung, dia ini saking dianya ini sering untung atau selalu untung, dia ini ingin rugi. Dia ingin tahu bagaimana rasanya rugi.
orang kalau rugi gimana sih rasanya dalam perdagangan? Dia pengen seperti itu. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang ia kenal. Dia mengatakan, saya ingin rugi. Kemudian orang-orang itu yang dia kenal itu mengatakan kepadanya, mudah. Kamu beli saja kurma di Kufah, kemudian kamu jual di Basrah. Kamu beli kurma di Kufah, kemudian kamu jual di Basrah. Kalau Basrah itu banyak sekali pohon kurma, jutaan pohon kurma di sana. Dan di sana harganya murah. Kalau Kufah itu pohon kurmanya sedikit, harganya juga mahal. Karenanya kamu beli kurma, ya, beli pohon kurma dari Kufah yang harganya mahal, kemudian kamu jual di Basrah yang harganya murah. Jadi kamu nanti akan rugi, pasti kamu akan rugi. Akhirnya apa? Orang ini melaksanakan perkataan orang yang dia kenal tersebut. Dia membeli kurma dari Kufah, kemudian dia bawa ke Basrah untuk dia jual. Nah, ternyata apa? Pada saat itu, pada tahun itu ternyata pohon kurma di Basrah ini tidak panen, gagal panen. Sehingga apa? Dia mendapatkan untung yang sangat banyak. Jadi rezeki ini sudah dibagi, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditentukan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sepatutnya dia mencari rezeki dengan cara yang benar. Ya, dia tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dikarenakan mencari rezeki. وأمر الملك أيضا بكتب أجله رزقه وأجله أي يؤمر أيضا بكتابة متى ينتهي عمره قصيرا كان عمره أو طويلا. نعم. Kemudian malaikat ini juga diperintahkan untuk menulis ajalnya. Jadi diperintahkan untuk menulis kapan berakhirnya usia orang ini. Apakah pendek atau panjang? وهذا أيضا مهما فعل الإنسان لا يجاوزه أي لا يستقدم ساعة أي مدة من الوقت ولا يتأخر مدة من الوقت بل يموت فيها يعني الوقت الذي هو أجله متى يموت. Ya. Kemudian malaikat ini ya tadi disebutkan diperintahkan untuk menulis ajalnya. Jadi apapun yang dikerjakan oleh seseorang maka dia tidak akan melampaui batas ajalnya. Tidak akan bisa nambah 1 jam atau tidak akan berkurang 1 jam. Akan mati pada waktunya sesuai dengan ajal yang ditentukan untuknya. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن لا يمنعه خوف الموت خوف القتل ونحوه من أن يقول الحق لله تعالى. Oleh karenanya, kalau memang sudah tahu ajal itu akan tiba pada waktunya, maka tidak sepatutnya ya dia ini takut mati, takut dibunuh sehingga dia tidak mau melakukan perkara yang hak. Karena apa? Ajalnya ini tidak akan maju dan tidak akan mundur. Jadi dia mengatakan kebenaran, ya, tidak akan menjadikan ajalnya ini maju, tidak. Oleh karenanya kalau dituntut untuk mengatakan kebenaran, maka hendaknya dia mengatakan kebenaran tersebut. Gimana? لأن أجله لا يستقدم ولا يستأخر. مهما حاول إنسان أن يقول لك والله تعالى ما شاء لك أن تموت في هذا الوقت لا تموت، وإذا شاء الله تعالى لك أن تموت في وقت لابد أن تموت فيه مهما فعلت. Jadi ketika dia dituntut mengatakan kebenaran, untuk mengatakan kebenaran tersebut, mengatakan kebenaran, karena ya, orang ada upaya untuk membunuh, ada upaya seandainya ada upaya untuk membunuh orang lain, membunuhnya, maka
Subhanahu wa taala tidak akan mati pada waktu menghendakinya mati, maka dia tidak akan dan mati. apabila Dan Allah apabila Allah Subhanahu Subhanahu wa taala menghendakinya mati di waktu tertentu, pasti akan mati di waktu itu. Tidak akan maju. ذلك كان الصحابة رضوان الله Tidak akan mundur. تعالى عليهم تبارك وتعالى لأنهم اعتقدوا هذا الأمر وشهدوه شهودا قويا في قلوبهم فكان الواحد منهم جريئا لا يبالي يقول الحق له لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. ولا يستقبل. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang tegas dalam menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keyakinan mereka dalam permasalahan ini adalah keyakinan yang benar-benar mendarah daging. Mereka tahu bahwasanya kematian itu tidak akan datang kecuali tepat pada waktunya. Oleh karenanya kita mendapati setiap dari sahabat ini adalah orang-orang yang pemberani dalam kebenaran. Mereka tidak peduli. Jadi kalau memang sudah tiba ajalnya, maka tidak akan maju dan tidak akan. وكان بين المسلمين هذا الصحابي من الكفار في الناحية الثانية من النهر رأى حوالي 20 أو 22 فارسا وكان هو يسقي حصانه عند النهر لوحده فعبر إليهم فقاتلهم واحدا بعد واحد لأنهم كانوا متفرقين حتى قتلهم كلهم ثم رأى فرسانا آخرين قريبا من البلد فتقدم إليهم ليقاتلهم فرموه بالنبل فأصابوه وقتلوه فمات شهيدا. Dikisahkan ada salah seorang sahabat yang sedang mengikuti jihad. Ya. Pada saat itu para sahabat ini sedang melakukan futuhat, jadi membuka negara-negara Syam, daerah Syam. Nah, kemudian antara kelompok umat Islam dengan kelompok orang-orang kafir ini dipisahkan oleh sungai. Dan salah seorang sahabat yang kita ceritakan ini melihat beberapa penunggang kuda ya ada di seberang sungai. Ada sekitar 20 penunggang kuda atau 22 penunggang kuda. Sedangkan dia ada di sebelah satunya lagi sedang memberi minum kudanya sendirian. Kemudian sahabat ini melewati sungai tersebut, datang kepada mereka, kemudian memerangi mereka semuanya satu persatu. Karena memang mereka ini tidak ngumpul jadi satu ya. Jadi di seberang sungai ada sekitar 20 orang atau 22 orang. Mereka agak terpencar seperti itu, nggak nyatu. Kemudian sahabat ini melewati sungai dan memerangi mereka satu persatu. Hingga akhirnya sahabat ini berhasil mengalahkan, menumpas seluruh dari tentara berkuda tersebut. Kemudian di waktu yang lain, sahabat ini melihat beberapa orang penunggang kuda juga dekat dari negaranya. Jadi ini beda waktu ini. Kemudian dia ingin melakukan hal yang sama. Datang ke orang tersebut, ingin memerangi orang tersebut. Tapi naas, pada saat itu dia dilempar dengan senjata dan kena. Sehingga orang-orang itu membunuhnya. Sehingga sahabat ini mati dalam kondisi syahid. انظروا إلى هذه الجرأة 20 واحدا ليس واحدا أو اثنين أو ثلاثة بل 20 واحدا قلبه فيه هذا الشهود أن أجلي مكتوب وهكذا ينبغي أن يكون الواحد منا. Ya, cobalah kita perhatikan keberanian ini. Jadi yang dilawan ini adalah 21 orang. Bukan 1, 2, atau 3, bukan. Tetapi 21 orang. Jadi hatinya benar-benar yakin
bahwasanya kematian itu tidak akan datang kecuali tepat pada waktunya. Nah, oleh karenanya ya kita seharusnya seperti itu, yakin dengan tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya kematian itu tidak akan datang kecuali tepat pada waktunya. الملك بعد 120 يوما يكتب 4 كلمات يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله. إذا أمر الملك بكتب عمله، هذا سيعمل في حياته صالحا كان أو طالحا يكتبه الملك. Jadi malaikat juga diperintahkan untuk menulis amal dari jabang bayi ini nanti kalau dia hidup. Jadi apakah dia akan berbuat soleh atau berbuat yang buruk? Semuanya ini ditulis oleh malaikat. فما كتب الملك أنه سيعمل فهو لا بد عامل. Jadi apa yang ditulis oleh malaikat itu pasti akan ia kerjakan. بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مثل هذا الحديث، قال النبي: أفلا نتكل يا رسول الله، أي أن نترك العمل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عملوا فكل ميسر لما خلق له. Ya, jadi pada saat mendengar hal ini, sebagian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, kalau demikian, bagaimana kalau kita pasrah saja, wahai Rasulullah? Jadi kita nggak usah beramal, kemudian karena setiap segala sesuatu itu digampangkan sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. من شاء الله له حسن الخاتمة وحسن العمل يسره الله للعمل الحسن فيعمل العمل الحسن، وما شاء الله تعالى له العمل غير الحسن العمل القبيح وسيعمل العمل القبيح. عملوا، نحن مأمورون بالعمل والخواتيم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والخواتيم Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki bagi seseorang husnul khotimah atau amal yang baik, maka itu akan dimudahkan oleh Allah baginya. Ia akan mengerjakan amal-amal yang baik. Dan sebaliknya, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk beramal yang buruk, maka dia akan beramal yang buruk. Oleh karenanya ya sudah, kita beramal karena memang kita diperintahkan untuk beramal yang baik. Adapun nanti akhirnya, endingnya ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. كيف يختم للإنسان؟ ماذا يكون حاله؟ ماذا يعمل بعد مدة قصيرة أو بعد مدة بعيدة؟ هذا كله علمه عند الله، لكن ينبغي علينا نحن أن نبادر ونعمل. والموفق يلهمه الله تبارك وتعالى العمل، يعمل ويجد، يفهم حقيقة هذه الدنيا أنها دار عمل، فيصير همه الآخرة. Jadi seorang itu bagaimana dia akan ditutup usianya atau bagaimanakah akhirannya, bagaimanakah kondisinya, apa yang ia kerjakan ya setelah masa yang sebentar atau setelah masa yang lama. Ini semuanya kita tidak tahu. Jadi semuanya ini kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hal tersebut. Karenanya sudah kewajiban kita yang sepantasnya kita kerjakan adalah kita menyegerakan untuk beramal yang baik, beramal yang soleh. Orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala
maka akan diberikan ilham, diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan perbuatan amal baik, dan dia akan bersungguh-sungguh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia paham bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk beramal. Jadi dia menjadikan fokusnya فيصير همه الآخرة وهذه الدنيا تصير بالنسبة إليه مثل السجن. Jadi dia ini fokusnya adalah akhirat, dan dunia ini baginya bagaikan penjara. مثل الأرض القاحلة التي يريد أن يخرج منها، يعني التي لا مطر ولا نبات فيها. Jadi seperti bumi yang gersang, yang mana dia ingin seperti bumi yang gersang, yang mana dia ingin keluar dari. لماذا؟ إلى أين يريد الخروج من الدنيا؟ يريد الخروج من الدنيا إلى ما وعد الله تبارك وتعالى به الصالحين الذي يوفقه الله هكذا يكون حاله، يعمل العمل المجد حتى يخرج من هذه الدنيا على الحال الحسنة. والذي شاء الله له أن يعمل الأعمال القبيحة يعمل الأعمال القبيحة، شاء الله له يكثر منها، والذي شاء الله له أن يعمل بعضها يعمل بعضها، فكل يعمل على حسب ما كتب له. ما هو العمل الذي كتبه هذا الملك بين عينيه سيفعله ويعمله. الله تعالى ييسر لنا سبل الخير. هذا هو كان يوجد بعض هذه نقرأها ثم نقف. لا أدري. Ini kita pending ya, 5 menit. Kuntulah gomdana. Ya. Jadi ini kita pending dulu 5 menit. Mungkin bagi yang ingin mencermati, ingin memberikan pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. 5 menit ya. Biar saya minum teh dulu. Nafas dulu. تبارك الله الخلاق. Ferry, Ustaz, Ferry, Ustaz. Ferry, Ferry,
Syekhi. Syekhi. Ustaz Ain. نوفل، من الذي صنع هذا الشاي؟ نعم، فيه سكر زيادة. Syekhi. من هذا الذي أتى؟ Syekhi. ما اسمه؟ تعرفه؟ تعرفه؟ Syekhi. عوفيتم. عوفيتم. Alhamdulillah. Ya. Comeback. Bismillah. Ya, alhamdulillah ini biasa panggilan alam. Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Ain. Terjem tuh. لا لم تزوجوا. Ustaz Ain. Jadi orang yang paham dia akan menjadikan bahwa
dunia ini adalah tempat untuk beramal, sehingga dia akan menjadikan fokusnya adalah ke akhirat. Jadi dunia ini baginya seperti penjara, seperti bumi yang gersang, yang mana dia ingin keluar darinya. Kenapa dan kemana? Ya tentunya adalah dia ingin keluar dari dunia ini menuju surga, menuju perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang soleh. Orang yang diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan seperti ini. Menjadikan dunia ini adalah tempat beramal dan fokusnya adalah akhirat. Dia akan beramal dengan sungguh-sungguh sampai dia keluar dari dunia ini dalam kondisi yang baik. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan amal yang jelek, maka sesuai dengan kehendak Allah, dia akan beramal dengan amal yang jelek. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amal jelek tersebut, maka dia juga akan beramal dengan perbuatan jelek tersebut dengan banyak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mengerjakan jadi sebagian jelek, sebagian baik, ya maka akan seperti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengerjakan sebagian perbuatan jelek dan dia juga akan mengerjakan sebagian perbuatan baik. Oleh karenanya, semua hamba ini akan beramal sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang ditulis oleh malaikat inilah yang akan dikerjakan oleh hamba tersebut, yang ditulis di antara kedua matanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan amal perbuatan hamba tersebut. Dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita digampangkan oleh Allah dalam menjalankan kebaikan. وأما الأمر الرابع الذي أمر الملك بكتابته فهو يكتب هل هو شقي أو سعيد. يعني يكتب الملك والولد في بطن أمه على أي حال سيفارق الدنيا، هل يفارقها وهو شقي أو سعيد في الآخرة، ولا يكون منه إلا على حسب ما كتب الملك. Nah. Ya. Kemudian perkara yang 4 yang malaikat ini diperintahkan untuk menulisnya adalah malaikat ini menuliskan apakah janin ini nanti dia dalam kondisi syaqi, orang yang celaka, atau sa'id, orang yang beruntung. Jadi maksudnya adalah malaikat menuliskan untuk anak ini dan dia dalam kandungan ibunya nanti kondisinya seperti apa pada saat dia meninggalkan dunia ini. Apakah dia meninggalkan dunia dalam kondisi orang yang celaka, tercatat sebagai orang yang celaka, ataukah sebagai orang yang beruntung nanti di akhirat. قد يعمل العمل مدة من الزمن بطاعة الله، فإذا كتب له الشقاوة ينقلب بعد ذلك إلى الشقاوة فيختم له على الشقاوة. نعم. Jadi seorang hamba ini boleh jadi dia mengerjakan amal perbuatan yang jelek. Ya, mengerjakan amal yang jelek. Jadi hamba ini pada masa tertentu dia mengerjakan amal yang jelek. Atau di sini dia mengerjakan amal yang baik. Jadi saya ralat di sini seorang hamba dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan amal yang baik. Tetapi karena yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia ini tergolong orang yang celaka nanti di akhirat, maka nanti kondisinya akan berbalik. Dia akan beramal jelek. Sehingga dia dipungkas, ditutup usianya dengan dia tergolong orang-orang yang celaka. وقد يعمل الإنسان
أحيانا بأعمال الأشقياء مدة من الزمن ثم ينقلب إلى عمل أهل السعادة فيموت على ذلك. Sekarang kebalikannya, jadi orang dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala beramal jelek. Jadi pada masa tertentu beramal jelek. Tetapi karena dia dikehendaki tergolong orang yang beruntung di akhirat, maka kondisinya akan berbalik. Dia akan beramal dengan perbuatan yang baik sehingga dia mati dalam keadaan yang baik. فكل إنسان يحصل منه على حسب ما كتب الملك له. Jadi setiap manusia ini akan terjadi padanya sesuai apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحصل شيء إلا على حسب ما شاء الله تبارك وتعالى. Ya, jadi ini adalah keyakinan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya segala sesuatu terjadi adalah sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa taala. لذلك قالوا هذا الحديث أصل من أصول الإيمان. Oleh karenanya para ulama mengatakan hadis ini merupakan salah satu dari pokok keimanan. لأن فيه بيان الاعتقاد بأن كل ما شاء الله بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل ما يحصل إنما يحصل بمشيئة الله عز وجل وفيه الاعتقاد بالقلم وبالكتاب وبالملائكة والإنسان عليه أن يعتقد بذلك. Jadi hadis ini merupakan pokok dari macam-macam pokok keimanan. Karena di sini dijelaskan keyakinan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terjadi. Dan setiap yang terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya terdapat keyakinan terkait Al-Qalam Al-A'la, kemudian juga dengan catatan malaikat, kemudian juga iman kepada malaikat. Nah, oleh karenanya setiap orang harus meyakini keyakinan tersebut. نسأل إن كان لأحد سؤال أو استيضاح أو استفسار. Iya, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini saya buka mic saya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. As'ilah. Masya Allah. As'ilah kathir. قل لهم إن شاء الله نكمل هذا الدرس لاحقا. يعني الحديث بعده له تتمة لم ينتهي فنكمله في مرة لاحقة. Ya, jadi ini karena memang belum selesai. Saya yakin pertanyaan banyak sekali, tapi kita undur dulu pertanyaannya biar selesai dulu kajiannya. Karena ini pertama sesuai dengan yang di share. Kajian ini akan ada 2 sesi perdana dan akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Lah, apabila setelah sesi berakhir penjelasan hadis ini telah tuntas, maka monggo silahkan untuk bertanya. Pertanyaannya monggo untuk pihak admin di koleksi dulu, nanti insya Allah akan kita kupas pada sesi berikutnya. Nah, ما هي الأسئلة؟ ما هو السؤال؟ كما تريد. قلت لهم هنا للحديث إما إذا أردتم مثلا تحضرون الحصة الثانية حتى الحديث لأنكم قد تجدون الأجوبة على أسئلتكم. طيب ماشي قبلته. أسئلة كثيرة ما شاء الله. طيب فعلت
إذا تلخص هذه الأسئلة تجمع على الحل المرة الثانية نجيب له. قلت الأسئلة تجمع ثم تبين في القصة المقبلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله إياكم على التقوى. الله يجمعنا في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya jangan lupa untuk dihimpun, insya Allah akan kita bahas pada sesi berikutnya. Barakallahu.